Komunitalk merupakan acara dari Kementerian Pergerakan Internal dan Komunitas yang bertujuan untuk mewadahi para komunitas di kampus yang ingin berbagi ilmu dan best practice kepada masa kampus. Pada hari ini, ada 2 student chapter yang akan mengisi komunitas kali ini, yaitu dari Ashraya dan Aiki. Nah, Community Talk 3.0 kali ini akan membahas tentang organisasi keprofesian, yaitu student chapter, yang ditujukan untuk pengembangan diri, baik dalam mengasah soft skills maupun hard skills yang berhubungan dengan minat keprofesian masing-masing. Di sini juga teman-teman bakal dikenalkan dengan kedua student chapter ini, yaitu dari Ashay dan Aiki. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan SOP dan ketentuan pada Community Talk kali ini. 1. Peserta Community Talk diharapkan memasuki 5 menit sebelum acara dimulai. Peserta diharapkan untuk senantiasa menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung guna memastikan acara berjalan dengan lancar. Peserta Community Talk dapat menyalakan kamera dan diharapkan untuk menggunakan virtual background. Peserta boleh mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui link Slido yang akan dikirimkan atau mengetikkan Q di kolom chat dan bertanya saat dipersilahkan. Kemudian, peserta tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan yang menyinggung dan juga berbau sara. Dan yang terakhir, peserta boleh menjawab langsung pertanyaan yang dilemparkan oleh pemateri dengan mengaktifkan mikrofon atau mengetikkan jawabannya pada kolom chat. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apa kabar? Pasti semuanya udah gak sabar kan untuk memulai dan mendengarkan Community Talk 3.0 ini, karena materi hari ini pasti bakal menarik banget. Kita bakal kenalan sama student chapter yang ada di ITB, dan khususnya ini sama Aiki dari ITB dan juga Ashraya dari ITB. Aku pengen maparin dikit tentang Aiki sama Ashraya sendiri. Aiki itu student chapter yang ada di ITB, khususnya yang student branch yang ada di ITB, yaitu The American Institute of Chemical Engineers yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 2015 dan direkognisasi sebagai international student chapter yang ada di Indonesia juga. Aiki ITB sendiri berfokus kepada teknik kimia yaitu skills profesionalnya dan juga untuk berkoneksi dengan institut-institut lain yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada juga acara ITB, yaitu American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers ITB Student Branch, sebagai platform bagi mahasiswa yang ingin mendalami nih tentang HVAC ini, yaitu heating, ventilation, air conditioning, dan refrigeration. Nah, dari kedua student branch ini, student chapter ini ada nih yang bakal nemenin kita hari ini, yaitu ada Priscilla Catherine Angelita dari Teknik Kimia Angkatan 2019 sebagai Public Relations Staff Aiki ITBSC, dan juga ada Maria Francisca Michelle dari Matematika Angkatan 2019. Halo Priscilla dan Michelle, apa udah ada di sini? Halo Saski. Halo. Halo Michelle, ini belum kelihatan ya kayaknya. Aku belum kelihatan kah? Nah, udah. Videonya. Oh, ya. Halo Michelle, Priscilla, apa kabar? Halo, baik. Saski, gimana Saski? Baik. Gimana nih? Nah, kan ini masih cantik semua kan? Pesertanya juga pasti masih pada ganteng-ganteng. Nah, gimana nih kalau kita dokumentasi di awal dulu, guys? Biar masih fresh kan hari ini. Mungkin dari yang bertugas dokumentasi, boleh dulu di foto. Yang mau on cam pesertanya boleh ya untuk open cam juga. Ditunggu sampai 10 detik kali ya untuk dokumentasinya. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang kepada pembicara yang udah hadir. Dan
udah bergabung dan teman-teman yang lain udah ada di Zoom conference ini. Sekarang kita udah bisa untuk foto bersama. Buat teman-teman yang mau foto bareng nih, boleh banget untuk download download virtual background-nya biar kita bisa foto-foto bersama nih buat teman-teman. Masih ditunggu mungkin sampai sekitar 10 detik lagi nih, boleh banget teman-teman. Oke, kepada teman-teman yang mungkin udah siap-siap, boleh banget nih mungkin sambil aku tunggu sekitar 10 hitungan lagi ya teman-teman. Oke, mungkin kayaknya udah selesai. Jadi cuman di sini ada satu slide aja. Jadi nanti di hitungan ke-3 akan aku akan aku screenshot buat fotonya. Oke, untuk gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh gaya bebas. Saski, gimana gaya bebasnya? Boleh gimana aja. Oke. 1, 2, 3. 1, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat menjalankan acara. Oke, terima kasih William. Nah, thank you ya. Nah, sekarang kita bakal dengerin langsung nih kayaknya pemaparan dari Michelle dan Ichil, yaitu mengenai student chapter self-development in a student chapter organization, is it worth a try? Waktu dan tempatnya dipersilahkan, Michelle, Priscil. Oke, siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, jadi kita mulai dari yang paling luarnya dulu nih. Sebenarnya apa sih professional organization itu? Next. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari asal katanya, professional organization itu terdiri dari dua kata kan, professional sama organization. Nah, profesional sendiri dari fisiologisnya itu adalah orang-orang yang ahli pada suatu bidang tertentu, sedangkan organization itu sekelompok orang, 2 orang atau lebih, yang bersinergi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi filosofisnya, secara keseluruhan, professional organization itu merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang, udah cuma profesional aja, tapi juga mungkin orang-orang yang punya ketertarikan lebih di bidang tertentu dan mempunyai suatu tujuan yang sama gitu. Nah, biasanya tuh setiap professional organization itu terbentuk karena adanya sebuah concern yang bersama dan di mana ini nanti jadi tujuan bersama dari professional organization itu sendiri. Misalnya yang kayak paling mendasar, yang paling kayak umum, kenapa sebuah professional organization itu terbentuk, yaitu untuk mengembangkan ilmu keprofesionalan itu sendiri, kayak gitu. Terus, dalam mengembangkan keilmuan tersebut, nggak cuma profesional doang dong. Kita sebagai mahasiswa juga punya kesempatan yang sama nih, teman-teman. Nah, bagaimana nih cara kita mengembangkan keilmuan itu? Melalui student chapter. Next. Nah, student chapter tuh sebenarnya ngapain sih? Student chapter itu mewadahi minat mahasiswa per kampus untuk menekuni bidang keilmuan si organisasi utamanya itu. Misalnya nih, kayak aku di Asrae, kan dia menekankan di bidang HVACR. HVACR sendiri itu berasal dari organisasi profesional atau headquarters-nya Asrae yang ada di Atlanta, Amerika. Lalu untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau menekuni mengenai HVAC ini, bisa join student chapter kayak Asrae ITB ini, dan berlaku untuk student chapter lainnya dengan bidang keilmuannya masing-masing. Lalu yang kedua, keprofesian dan disiplinnya. Di student chapter, kalian bisa belajar ilmunya langsung, teman-teman. Kayak misalnya, aku tuh di Asrae ada Asrae Connect kan, yang ketemu langsung sama orang-orang profesional. Terus kalian juga bisa ketemu sama praktisi-praktisinya, kunjungan ke industrinya. Pokoknya student chapter ini tuh benar-benar mengekspos anggotanya untuk menekuni bidang yang ditekuninya tersebut, ataupun lewat seminar-seminar yang diadakan. Dan ini yang paling penting, teman-teman. Yang ketiga, tidak terbatas pada jurusan apapun. Nih, kalau misalnya himpunan kayak aku,
di Himatika kan terbatas, yang boleh masuk cuma jurusan aktuaria dan matematika doang kan. Tapi di student chapter ini benar-benar terbuka untuk jurusan apapun. Dan baru tahun ini juga Asraya buka untuk semua jurusan. Pokoknya asal teman-teman tuh punya niat, minat untuk masuk, pokoknya kalian bisa langsung masuk ke student chapter ini. Gitu. Nah, boleh balik ke slide sebelumnya. Nah, ya nomor 4 tadi mungkin kayak udah nih kayak ke poin 1, 2, 3. Nah, mohon maaf sebelumnya suara saya apa terdengar dengan jelas? Terdengar kok, Priscil. Oh ya, sorry soalnya aku kayak balik lagi gitu. Nah, jadi di student chapter ini kita tuh juga bisa kayak memperoleh pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kita dapetin kalau misalnya kita tuh nggak join. Misalnya kayak kalau di kuliah, kayak di ITB ya, di teknik kimia aja deh, karena aku teknik kimia, itu kan kita belajar tentang dasar-dasarnya gitu kan, kayak kita belajar cara yang ngitung, kalau misalnya kita mau bikin suatu reaktor itu perlunya apa, berapa, dan tapi kita tuh belum tahu gitu loh, apa sih namanya, pengimplementasian secara langsungnya tuh kayak gimana. Jadi pernah nih ada speaker yang diundang sama Aiki, dan di situ tuh dia kerja di Ajinomoto. Dan kita tuh kalau misalnya mendengar soal Ajinomoto, pasti tuh kita mikirnya soal micin kan guys, kayak Ajinomoto, micin. Padahal tuh kayak sebenarnya tuh lebih luas gitu, dan berdasar di student chapter ini kita bisa jadi tahu, oh ternyata di sana tuh gak cuma soal micin doang, kayak banyak kayak produk-produk lain, kayak mereka lagi ngembangin apa, terus kayak gimana cara biar kerja di sana, dan gimana kayak industri itu tuh, industri Ajinomoto specifically, kayak gimana benar-benar bekerja yang kita buat dapetin di kelas biasa tuh kayaknya kayak kurang memungkinkan kayak gitu. Meskipun ya emang dosen-dosen kita tuh kayak banyak yang sudah punya pengalaman di industri pemrosesan banyak, cuman yang difokusin di kelas tuh bukan hal-hal kayak gini, kayak gitu. Dan dengan pengalaman-pengalaman tersebut, kita tuh jadi bisa mengembangkan skill-skill kita. Jadi kayak self-development skill kita tuh kayak benar-benar terasa dapat gitu, asalkan kita mau menerima dan mau belajar, kayak kata Michelle tadi. Gitu sih. Berarti emang di student chapter ini kita bakal banyak ya dapat experiences dan juga mengembangkan self development kita. Nah, mungkin dari Michelle sama Priscil nih mau cerita-cerita dulu dari Aiki sama Aishwarya sendiri sih udah ngasih apa sih, aktivitas apa sama program apa aja yang dijalanin supaya member-membernya nih bisa dapat kesempatan untuk nyari minatnya nih di dalam keprofesian ini, dan juga gimana sih caranya mereka ngasih program untuk self development skills ke membernya. Mungkin dari Michelle atau Priscilla dulu yang mau jelasin. Priscil dulu kali ya. Karena slide-nya udah ke Aiki, jadi aku dulu aja kali ya. Oke, jadi ini seputar Aiki tadi kayak yang udah Saski jelasin. American Institute of Chemical Engineers. Ada student chapter. Next. Ya, jadi kayak yang tadi juga udah dijelasin sama Saski, ini kayak student chapter pertama IKEA di Indonesia. Kayak dibentuknya tahun 2015, terus kayak sekarang udah puji Tuhan ada lebih dari 280 member, dan kayak udah 2 tahun berturut-turut dapat predikat outstanding student chapter gitu. Next. Nah, ini dia program-program yang ada di IQ untuk menunjang kebutuhan akademik, non-akademik, dan banyak hal-hal lain dari para membernya. Pertama nih ada webinars dan guest lecturers. Nah, di webinar-webinar ini tuh kita ada yang namanya seminar series. Nah, di sini tuh topik-topik yang dibahas tuh yang berkaitan sama teknik kimia, pokoknya yang kayak tech relate banget. Nah, selain seminars, kita juga ada Shellinars. Nah, kalau Shellinars ini tuh kita lebih ngebahas ke yang topik lebih umum, kayak CV, professional development. Nah, dan kita nih juga ada guest lecturers, kayak bisa dilihat yang paling kiri, itu tuh yang paling kanan maksudnya, maaf. Kita tuh biasanya ngundang dosen-dosen atau kayak speaker tamu buat kayak
menjelaskan, buat kayak membawa materi yang sesuai sama apa ya, keahliannya masing-masing. Nah, next. Terus juga ada hands-on and workshop session. Nah, di sini ini tuh nama apanya ya? Nama spesifiknya itu insightful workshop. Di sini tuh kita para member berkesempatan buat belajar langsung dibimbing oleh mentor-mentor yang berpengalaman. Kayak ini kita pernah ngadain soal case interview, dan ini tuh ada facilitator-nya, dan yang upcoming nih yang kayak bener-bener bakalan kita adain next week, itu tuh ada workshop yang membahas tentang emotional intelligence for youthful development. Nah, di sini tuh kayak mungkin ilmu-ilmu kayak di sini kayak ilmu-ilmu yang kayak kita butuhkan sebagai social person gitu. Kayak kita lebih ngefokusin kayak sebenarnya apa sih yang kayak kita tuh belum dapat, kayak kalau CV dan kayak self development itu kan kayak hal-hal lumrah yang kayak kita ya emang harus tahu gitu lah, kayak as person gitu. Nah, di sini tuh sebisa mungkin kita ngambil topik yang belum pernah terpikirkan, kayak sebenarnya emotional intelligence tuh banyak yang lupa kan, kalau misalnya itu tuh bakal kayak berguna, maksudnya kayak kalau itu bakalan penting buat kayak kehidupan kita seterusnya gitu. Dan di sini kita kolaborasi sama 1%. Nah, kalau kalian penasaran, seru banget daftar di itvsc.com, oke? Bakalan worth it, guys. Terus, next, ada juga delegation search dan competition overview. Basically ini program yang dibuat agar para member tuh bisa update soal lomba-lomba internasional maupun nasional yang ada. Nah, ini tuh kayak jujur susah sih kan kalau misalnya buat nyari informasi-informasi soal lomba, tapi itu di sini kayak selalu diupdate, dan bahkan ada competition overview. Ini tuh kayak mentorship sama winner-winner dari lomba-lomba sebelumnya. Dan di sini kita kerjasama sama himpunan kayak gitu. Terus next, kita ada internal competition. Basically ini lomba antar internal dari IKI itu sendiri. Ini bertujuan buat member IKI itu skillnya bisa lebih terasa dan jiwa level kompetitivitasnya tuh bisa meningkat kayak gitu. Terus next, kita ada podcast. Nah, podcast ini tuh program baru. Ini tuh bisa dilihat kita tuh ngebahas tentang kayak topik-topik yang nggak kepikiran untuk kita cari. Kayak lihat nih, Chernobyl explosion dan Beirut explosion. Maksudnya udah semua orang kayak punya kesadaran buat atau kayak keingintahuan buat tahu topik itu kan. Cuman di sini tuh kita nyari materi yang out of the box, yang kayak wow ini bakal jadi kayak trivia unik dan kayak seru buat kita ketahuin kayak gitu. Terus next, ini Connected. Ini tuh program di mana kita tuh sosialisasiin IKI ke para mahasiswa khususnya mahasiswa TPB buat join. Nah, ini kebetulan dokumentasi waktu sebelum pandemi, guys. Dan karena pandemi ini kita harus beradaptasi kan. Jadi Connected tahun kemarin itu dilaksanakan secara online gitu. Terus next, ini ada IKI Exchange Benchmarking. Ini itu program studi banding dan benchmarking bareng sama student chapter lain di ITB. Mungkin sama Ashray juga, ya kan, Cel? Iya, iya. Terus juga next, ada bonding session. Ini program biar para member tuh lebih kenal dan ngerasa kalau IKI itu bisa jadi kayak keluarga kedua mungkin. Dan ngerti kan, kayak kalian kalau misalnya berada nih bekerja di sebuah lingkungan yang kayak kalian merasa udah nyaman, kalian tuh bakal ngerasa lebih semangat dan tanpa beban dan kayak mengerjakan segala sesuatu tugas kalian di organisasi itu dengan lebih semangat kan. Makanya ini bonding session tuh diadain biar di IKI tuh bisa lebih ada sense of belonging gitu. Terus next, ada expedition plan visit. Ini tuh kunjungan ke pabrik industri.
proses. Kayak basically ini tuh biar para member tuh punya pengalaman buat kerja dan turun langsung, kayak melihat apa sih sebenarnya di pabrik itu, di industri itu tuh ada apa aja. Jadi turun langsung kayak gitu. Terus next. Nah, ini ada IKI Sister Chapter. Menurut aku ini salah satu kelebihan IKI karena di sini ini tuh bisa dilihat ini tuh university di seluruh dunia yang kayak kita tuh di sini lagi proses buat nyari student chapter mana sih yang cocok buat kita kayak gitu. Sebenarnya ada university lain, tapi di sini kita masukin 4 aja. Ini ada dari India, dari Amerika, dari ya banyak. Terus next. Dan akhirnya kita tuh bersister chapter cocok sama University of Florida. Nah ini foto waktu kita tuh bonding sama mereka. Dan di sini tuh kita masih lanjut sama UF, sama IKI UF. Dan aku ngerasanya dengan program sister chapter ini, aku tuh bisa saling belajar. Kayak karena Indonesia dan Amerika tuh kayak sudut pandangnya beda kan. Kita jadi kayak dapat pengetahuan teknik kimia di mata orang-orang luar itu tuh kayak gimana sudut pandangnya. Dan kayak dapat pengetahuan baru. Oh, jadi misalnya nih ada hot issue gitu di dunia, terus kayak kita diskusi gitu, terus kayak oh jadi mereka tuh mikirnya dari kayak gini gitu. Ini juga lumayan banget karena nambah koneksi kita guys. Siapa tahu kita bisa kerja di Florida dengan bantuan mereka kayak lo mau gak kayak gitu. Oke. Next. Nah ini yang conference yang aku bilang ini ISC itu tuh kayak event besar IKI tahun ini, dan kita ngambil tema sustainability di industri karena ini kayak lagi jadi topik hangat buat dibicarakan. Ini tuh nanti bakal terlaksana tanggal 21 Februari. Jadi buat kalian yang belum daftar, sabi banget daftar di AISC. Terus next. Terus juga banyak banget benefit lain, such as next, ini ada IKI membership, ini bisa nge-akses website IKI, abis itu bisa baca juga magazine and newsletters-nya IKI yang dikeluarin gitu, jadi tahu berita-berita update, terus soal industri pemrosesan specifically. Terus juga ada IKI Academy, ini tuh kayak perpustakaan online gitu, isinya kita bisa menonton soal webinar, soal presentasi yang bisa nambah pengetahuan kita. Terus ada certification, ini kayak Coursera sih, kayak online course, tapi kita dapat sertifikat kayak gitu. Terus juga ada IKI Engage, ini kayak Twitter, cuman bukan Twitter, I mean kayak platform di mana kita tuh bisa ngelempar topik, abis itu nanti dijawab sama orang-orang lain, dilihatnya tuh globally gitu seluruh dunia, terus kayak kita jadi bisa discuss gitu soal topik itu. Seru sih guys. Next. Ya, itu sih program-program IKI. Semoga tertarik. Oke, untuk activities and programs di Astra ITB sendiri. Sebenarnya apa sih yang dilakuin oleh Astra? Next. Jadi, beranjak dari visi misi Astra, ada 3 poin penting dari Astra yang jadi acuan kegiatan di Astra ini sendiri, teman-teman. Yang pertama tuh profesionalisme, yang kedua tuh mengembangkan skill, dan yang ketiga tuh pengembangan keilmuan HVACR atau HVAC. Next. Nah, dari poin-poin tersebut, makanya kegiatan kita tuh ada yang pertama, BOD Training. BOD Training tuh apa sih? BOD Training itu kayak webinar-webinar khusus untuk associates dari Astra ITB sendiri yang biasanya mengundang narasumber terpercaya untuk mengembangkan soft skill yang mereka punya. Nih kayak kalian yang bisa lihat ini ada self-development webinar sama Kak Jordi, generating ideas, project management, time management. Ini adalah salah satu program favorit aku, karena aku bisa belajar banyak banget dari self-development, misalnya kayak how to manage your time, ngembangin leadership, dan lain-lainnya gitu. Pokoknya di sini aku belajar banyak banget. Terus, next. Ada competition training buat yang mau ikut lomba Astra Internasional. Pokoknya di sini kalian bakal benar-benar dilatih sama yang profesional
biar bisa memberikan yang terbaik untuk ikut lomba Asra Internasional nantinya. Next. Lalu ada juga Asra Connect. Ini tuh untuk connect alumni yang bekerja di HVAC ataupun sistem bangunan. Dengan adanya Asra Connect ini juga, menurut aku bisa tambah banget relasi dengan orang-orang tuh yang udah profesional atau yang orang-orang yang udah benar-benar ahli dan bekerja di bidang HVAC-nya sendiri. Terus ada lecturer visit juga. Ini tuh untuk connect ke dosen yang mengajar atau terlibat dalam proyek yang berkaitan dengan HVACR. Dari sini juga kalian bisa dapat ilmu banyak banget deh, soalnya kan benar-benar sama dosen langsung kan. Next. Ini juga ada Asra Articles. Ini tuh kayak konten sosial media seputar HVAC gitu. Ada di Instagram, ada di LinkedIn gitu. Next. Dan ini ada benchmarking seperti Student Chapter League untuk ningkatin semangat kolaborasi. Jadi benchmarking ini tuh apa sih? Ini tuh kayak kegiatan pertemuan antara semua student chapter di ITB, dan dalam kesempatan ini semua student chapter kayak memperkenalkan pertumbuhan dan program kerjanya masing-masing gitu. Terus nanti biasanya di Student Chapter League ini akan ada sesi FGD, di mana setiap divisi dalam student chapter tuh akan dibagi-bagi berdasarkan kesamaan jenis pekerjaannya. Dan nanti mereka tuh bisa sharing-sharing tentang pengetahuan yang terkait dengan student chapter-nya itu sendiri. Terus nanti juga ada presiden dan VP-nya dari masing-masing student chapter, biasanya juga ikut membahas terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh student chapter dan cara menyelesaikannya itu bagaimana. Jadi kayak semacam brainstorming gitu. Jadi masing-masing student chapter bisa dapat banyak insight dari student chapter league ini gitu. Next. Tadi kan dari Michelle sama Priscil nih udah ngejelasin kan program-program sama aktivitas yang dijalanin di Ashray sama Aiki ini. Nah, yang aku penasaran nih, ada nggak sih nih program yang bikin berkesan gitu, atau pokoknya favorit gitulah, program terfavorit dari Michelle sama Priscil? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut. Tadi kan kalau Priscil udah ngejelasin tentang yang ini ya, yang exchange kalau nggak salah, Aiki exchange. Terus Michelle tadi yang webinar yang self-development. Mungkin bisa lebih dijelasin lagi ngapain aja di sana, programnya, kenapa sih bisa berkesan banget buat kalian berdua? Mungkin Michelle mau duluan. Oke, boleh. Kalau aku sendiri, kenapa aku suka banget sama self-development webinar, soalnya waktu yang tahun pertama kemarin kan setengahnya itu kan online kan, teman-teman. Terus habis itu, sejak saat online itu banyak tuh kayak organisasi-organisasi yang buat webinar online. Dan di tahun kedua itu aku kayak nggak tertarik, sebenarnya di tahun pertama aku belum tertarik gitu di semester 2. Terus waktu aku naik ke tingkat kedua, terus aku mulai mikir, kayaknya penting juga ya buat ngembangin skill nanti bakal kepake banget kan di dunia pekerjaan. Makanya aku bener-bener dengan demen banget atau self-development webinar tuh bener-bener salah satu yang aku suka, karena dengan dengerin dari speaker yang terkenal, yang udah hebat banget, itu tuh memacu aku untuk jadi orang-orang hebat juga, ataupun memacu aku untuk oke, jadi gimana sih caranya ningkatin soft skill ini? Gimana sih cara belajar time management? Gimana sih leadership-nya dikembangin? Dengan aku juga beda. Kalau dari Icil gimana nih? Pertama, yang paling menarik buat aku itu sister chapter. Kenapa? Jujur kayak tahu sih, mungkin karena ini a part of myself yang extrovert, cuman aku tuh sangat tertarik itu kayak punya aku tuh tertarik banget sama berteman sama orang-orang yang aku nggak pernah terpikirkan untuk berteman sebelumnya. Karena di sister chapter ini, aku tuh menemukan kayak orang-orang yang kayak beda banget gitu. Jujur, nih, kayak misalnya nih ya, ini contoh konkret aja. Kayak kalau misalnya lagi discussion gitu,
kayak kita tuh kebiasaannya kayak kalau yang nggak ngomong itu mute itu kan, mute mic. Sedangkan kayak kalau itu mereka tuh cenderung buat tetap on mic tapi mereka tuh diem gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau, misalnya nih kita lagi ngebahas sesuatu, terus mereka kayak kepikiran something buat diomongin, itu tuh mereka tuh langsung ngomong gitu, kayak nggak perlu on mic lagi dan ketinggalan pace-nya kayak gitu. Kayak aku belajar banyak banget sih di program sister chapter ini. Terus juga belajar bahasa Inggris sih penting banget karena aku PR dan aku karena aku ngurusin sister chapter ini juga kan, dan ngomong sama mereka gak mungkin dong kayak mereka yang ngomong bahasa Indonesia atau kita yang ngomong bahasa India atau kita ngomong bahasa Mandarin or something, itu kan kayak gak mungkin kan. Jadi kita tuh sama-sama speaking in English terus kayak improve our professional English skill. Itu benar-benar itu sih benar-benar kenapa aku suka dengan program sister chapter gitu. Emang ya dengan joining student chapter jadinya nggak cuman skills kita juga nambah, tapi social skills juga bisa nambah juga ya. Dari Priscil juga bisa ketemu sama orang-orang yang dari dari universitas berbeda dan juga dari negara-negara yang berbeda, dan itu emang menarik banget sih. Mungkin dari Michelle sama Priscil, kenapa sih mau join student chapter dari awal? Kan sebelumnya awalnya belum tahu kan apa aja kegiatannya. Mungkin bisa dijelasin kenapa dan tahu dari mana sih dari Aiki sama Ashrey ini? Oke, karena slide-nya udah masuk slide aku, jadi aku duluan aja kali ya. By the way, suara aku nggak gema gitu kan, soalnya di earphone aku tuh kayak abis aku ngomong balik lagi gitu. Aman kok, aman. Aman. Oke. Jadi boleh ke slide sebelumnya. Thank you. Nah, jadi jujur alasan pertama kenapa aku join Aiki itu karena aku penasaran. Nah, aku tuh bakal jadi mahasiswi teknik kimia nih pas setelah penjurusan. Terus aku tuh sadar kalau misalnya aku tuh kayak nggak tahu banyak hal tentang teknik kimia. Jadi aku tuh ingin kayak tertarik buat tahu lebih karena sorry. Karena itu bakalan jadi bidang yang aku tekunin kan selama bertahun-tahun ke depannya. Nah, aku rasa karena itu jadi modal awal kenapa aku mau join Aiki, dan jujur aku juga tertarik karena aku ngeliatnya Aiki tuh profession, that's a place where I want to menempuh diri aku. Dan kadang kalau misalnya kalian tuh penasaran dan kalian tertarik buat kayak mengeksplor rasa penasaran itu, kalian tuh bakal nemuin kayak hal-hal baru yang gak pernah kalian bayangin sebelumnya. Dan benar aja, setelah aku berada di dalam Aiki nih, aku tuh kayak belajar banyak hal baru, benar-benar terpenuhi gitu. Dan aku juga ingin memperluas relasi aku tentunya dengan orang-orang yang serumpun lah sama aku istilahnya. Kayak jujur setelah aku masuk Aiki, koneksi ini tuh sangat membantu. Aku tuh kayak bisa belajar dan kayak bisa sebelumnya aku anggap wah dan menginspirasi aku gitu loh, kayak wow kok dia bisa kayak gini. Terus kayak setelah aku di dalam Aiki, orang-orang itu juga nggak sungkan buat ngajarin kita, buat kayak ngasih tahu kalau misalnya kita nanya-nanya, dan ini tuh yang bikin keterampilan kita jadi benar-benar terlatih dan terasah karena belajar dari orang yang lebih tahu daripada kita, yang punya pengalaman lebih gitu. Terus juga jujur aku sebelum masuk Aiki, aku kan udah nge-stalk dulu kan, nge-stalk Instagramnya. Nah, aku tuh ngerasa program-program Aiki ini tuh sangat menarik dan sangat banyak gitu, kayak webinar, workshop yang gak cuma soal teknik kimia yang aku lihat, tapi kayak
banyak hal-hal pengembangan diri, kayak mulai dari buat CV, terus kayak FGD, dan sampai hal-hal yang paling baru kayak tadi kan ternyata ada mental health. Itu kan kayak wow, itu kayak hal yang sangat tidak lumrah gitu di ITB, karena ya jujur menurut aku di ITB tuh masih kurang diperhatikan gitu aspek mental health-nya. Dan jujur sister chapter itu sendiri yang kayak bikin aku makin tertarik sih, karena mungkin ini sekali lagi sisi ekstrovert aku, cuman siapa sih yang kayak gak tertarik buat memperluas daerah pertemanan gitu kan. Dan ya gitu sih. Dan ya kalau misalnya kalian mau cari pengalaman kerja terstruktur dan kayak pola-pola profesional organisasi, sabi banget join student chapter gitu. Itu sih alasan aku. Dan terpenuhi. Oke, kalau beberapa reasons kenapa aku mau masuk student chapter tuh karena sebenarnya first aku mau belajar self development, dan self development ini sendiri aku kategoriin kedua poin gitu, yaitu organizational skills, yang organizational skills sendiri terdiri dari teamwork skills, leadership skills, dan communication skills, dan juga recruitment process. Sekarang aku bakal coba bahas di organizational skills dulu ya. Kalau in terms of teamwork skills nih, aku tuh masuk student chapter karena aku tuh pengen ngasah teamwork skills aku. Dan kebetulan di Astra sendiri, aku tuh dilatih untuk kerjasama setim, yang bahkan tuh nggak satu jurusan sama aku. Dan mungkin aja sebelumnya nggak kenal, karena aku sendiri kan jurusannya matematika. Dan kebanyakan Astra itu kan anak mesin. Jadi di sini tuh aku benar-benar diasah teamwork skills aku, gimana caranya aku bisa bekerja sama dengan orang yang sebelumnya aku nggak kenal, benar-benar nggak tahu sama sekali. Dan di sini juga aku dilatih untuk jadi orang yang lebih proaktif dan bisa kerjasama dengan baik gitu. Terus yang kedua in terms of leadership skills gitu. Biasanya kalau misalnya di student chapter gitu kan di setiap divisi kalian akan ditunjuk masing-masing untuk jadi PJ atau penanggung jawab untuk suatu acara gitu kan. Dan kalian tuh harus belajar dong gimana cara kalian bisa nge-lead orang-orang tersebut biar kalian tuh acaranya itu dapat berlangsung dengan baik gitu. Di sini leadership skills aku dapetin banget di Asrae. Terus yang ketiga in terms of communication skills. Communication skills sendiri kalau menurut aku kalau misalnya kalian ngadain suatu event, kan kalian biasanya harus ngundang speaker yang emang udah profesional atau terkenal di bidangnya gitu kan. Dan di situ kalian harus belajar gimana cara approach mereka dengan baik, gimana cara ngomong dengan sopan, gimana cara agar mereka tuh mau ikut ke acara kita. Itu in terms of communication. Selain itu juga di dalam satu tim kan komunikasi kalian harus berlangsung dengan baik dong, agar acara yang dibuat itu juga maksimal. Lalu regarding the recruitment process, biasanya tuh kalau misalnya kalian masuk organisasi atau suatu student chapter, itu kan ada beberapa tahap recruitment process. Biasanya tuh yang pertama mungkin ada CV screening. Kalau misalnya kalian lolos, kalian bakal ke FGD atau focus group discussions, terus baru ke interview. Tapi itu balik lagi tergantung pada organisasi atau student chapternya masing-masing. Mungkin aja biasanya nggak ada FGD, terus jadi dari CV screening kalau kalian lolos langsung ke interview. Nah, alasan aku pengen masuk student chapter karena aku tuh pengen terekspos terhadap beberapa rekrutmen proses ini. Teman-teman kan udah tahu seberapa pentingnya lingkungan kerja gitu kan. Makanya salah satunya alasan aku tuh karena aku pengen belajar beberapa tahap rekrutmen proses ini. Aku mau belajar how to create CV, gimana caranya FGD, gimana cara ngomong pas interview biar lolos. Nah, kata kakak aku juga yang udah ada di dunia pekerjaan, dia udah kerja, bilang kalau rekrutmen proses ini tuh, rekrutmen proses organisasi itu mirip dengan rekrutmen proses saat kalian ngelamar kerja. Jadi di sini bener-bener aku tuh pengen masuk karena aku mau ke expose sama beberapa rekrutmen proses dan biasain diri aku nanti pas aku udah mau cari kerja. Terus yang kedua, aku tuh pengen broaden my network. Salah satu alasan terbesar aku mau masuk karena aku mau broaden my network. Dan broaden my network ini sendiri dibagi jadi dua, yaitu koneksi setim atau internally, dan juga yang kedua tuh professionally atau orang-orang yang udah level tinggi atau orang-orang profesional di bidangnya. Kalau untuk koneksi setim sendiri, kalau teman-teman masuk organisasi gitu kan,
pasti ada di satu divisi itu kalian belum kenal kan satu sama lain. Apalagi kayak aku tadi yang aku udah bilang, aku matematika dan kebanyakan misalnya dari jurusan mesin, arsitektur gitu, dari beragam jurusan lah gitu. Nah di sini relasi kalian kan bakal bertambah. Mungkin dari yang tadinya bener-bener gak tahu sama sekali kan jadi makin deket kayak gitu. Dan yang dalam udah in terms of professionally, kalau tadi kita ngomong, aku kan udah bilang juga, kalian bisa connect ke orang-orang yang profesional ketika kalian ngundang mereka untuk masuk ke suatu acara kalian, dan di situ kan kalian juga nambah koneksi ke orang yang udah profesional di bidangnya. Terus yang ketiga ada di knowledge. Itu tuh, jadi kan kalau kalian masuk itu kan karena juga kalian punya minat dan pengen belajar disiplin ilmunya. Kayak misalnya aku di Asraya, itu kan disiplin ilmunya itu mengenai HVAC kan, atau HVACR. Nah, di student chapter ini, kalian tuh bakal dijelasin dan belajar banyak tentang disiplin ilmu tersebut. Jadi kayak aku di Asraya, berarti aku bakal belajar banyak tentang HVAC-nya itu, apa sih HVAC, terus profesinya tuh gimana di kedepannya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk future preparation. Aku tuh dari tahun kedua ini aku udah mikir apa sih yang aku udah bisa cicil sekarang untuk untuk mencapai atau nyiapin target dan goals aku di masa yang akan datang. Nah, salah satunya itu aku mikir untuk masuk student chapter karena di sini soft skill aku dilatih, aku juga tambah koneksi, aku bisa dapat begitu banyak pengetahuan. Ya, jadi itu benar-benar alasan aku kenapa aku pengen masuk student chapter. Alasannya emang menarik-menarik ya, tapi emang penting banget kan untuk ngembangin diri, terus juga untuk ngeluasin network kita untuk kenal sama orang lain yang emang ada di ranah kita gitu. Nah, tapi aku penasaran nih sebelumnya, gimana sih pas awal-awal kalian masuk student chapter ini? Kan emang kalian baru banget kan ke expose sama dunia profesional lah istilahnya. Nah, apa sih bedanya sama misalnya kepanitiaan pas SMA dulu atau kepanitiaan lain yang ada di ITB? Menurut kalian gimana nih pas awal-awalnya? Boleh diceritain dulu mungkin dari Michelle atau Priscil? Boleh nih. Dari Priscil dulu kali ya. Oke. Pertama-tama tuh menurut aku yang perbedaan terbesar dari kepanitiaan sama student chapter itu tuh, student chapter tuh lebih terstruktur gitu kerjanya, kayak lebih jelas dan lebih terorganisir gitu, kayak cara dia turun kayak informasi satu ke track itu kayak benar-benar sesuai sama ibaratnya tuh garisnya gitu. Jadi kayak nggak ada yang dari apa ya, kayak miskom tuh jujur jarang terjadi sih sama aku bekerja di student chapter ini. Dan kayak jujur emang butuh adaptasi pas awal-awal aku join student chapter tuh. Aku tuh ngerasa kayak sistem kerjanya tuh lebih rapih, jujur lebih profesional juga, dan lebih butuh kayak dipikirkan secara matang. Bener tadi kayak kata Michelle, kayak segala sesuatu yang kita lakukan tuh harus penuh pertimbangan gitu. Dan itu sih menurut aku kayak perbedaan terbesarnya di antara student chapter dan organisasi kayak kepanitiaan acara SMA kayak gitu. Kayak lebih rapih dan lebih harus dipikirin, lebih di hati-hati gitu. Mungkin Michelle mau nambahin, pasti mau nambahin. Pasti dong. Gimana Michelle? Kalau aku sendiri, kalau dilihat dari environment-nya ya, atau lingkungannya gitu, pasti itu udah jauh beda ya. Karena kalau waktu SMA, kan kita bisa emang kenal nih sama satu angkatan kita, karena orangnya nggak gitu banyak gitu. Tapi ketika di kuliah ini, di student chapter ini, kan benar-benar banyak banget orang ITB. Kalian nggak mungkin langsung kenal semua orang gitu. Jadi itu udah satu yang berbeda. Kalian tuh bisa kenal sama kalian tuh bisa nambah koneksi lah di ITB gitu. Karena kalau SMA kan setidaknya kalian udah tahu satu dengan yang lain. Tapi kalau di student chapter kayak di SMA ini, di kuliah ini kan kalian nggak bisa kenal semuanya. Jadi ini merupakan salah satu cara biar nambah relasi apalagi yang bukan jurusan kalian sendiri. Terus in terms of recruitment process, menurut aku juga itu beda banget sih ya teman-teman. Soalnya kalau di SMA kan recruitment prosesnya mungkin aja nggak ada tahap FGD. Kalau di sekolah aku sendiri waktu itu nggak ada ya tahap FGD gitu. Jadi itu udah
beda lagi gitu. Rekrutmen prosesnya itu lebih panjang, tapi juga ngembangin diri kalian gitu. Dan itu aku percaya bakal kepake ketika nanti kalian masuk ke dunia pekerjaan. Gitu sih kalau dari aku, Saski. Sisanya udah dari Priscil tadi. Yeah. Emang tapi beda juga ya di kepanitiaan ITB yang rekrutmen prosesnya cuma ngisi form doang, tapi kalau di student chapter emang ada FGD-nya dan ngelihat CV juga ya. Jadi mungkin itu salah satu keuntungannya karena kita juga di situ dikasih pelajaran tentang rekrutmen proses yang sebenarnya yang di dunia kerja tuh kayak gimana. Oke deh, kalau gitu mungkin bisa ceritain lebih lanjut nih. Kan udah masuk di student chapter. Nah, mungkin ada pro and cons-nya nih pas udah masuk student chapter. Mungkin ada advantage yang dialamin, tapi pasti juga kan ada disadvantage-nya kan. Nah, mungkin bisa diceritain dulu dari Priscil atau Michelle. Oke, jadi tentunya pro pertama yang paling kerasa setelah aku join student chapter itu tentunya nambah relasi dan koneksi yang selingkup gitu. Nah, mulai dari teman sangkatan, kating-kating, bahkan orang yang kayak lebih ahli lagi kayak dosen atau bahkan speaker juga bisa jadi kayak relasi dan koneksi kita as long as kita bisa approach dengan baik dan benar kayak gitu. Dan bahkan sama teman-teman dari sister chapter kita juga dari seluruh dunia melalui yang diskusi online itu juga bisa nambah relasi kita kan. Dan jujur juga wawasan aku tuh semenjak aku join IT tuh jadi bertambah, jadi lebih luas dan tentunya aku mulai bisa berpikir dari berbagai sudut pandang, dapat insight dari berbagai sudut pandang gitu. Dan di IT sendiri itu banyak banget orang-orang yang udah keren, yang kayak sangat ahli, kayak misalnya ada nih kayak Mikar di IT itu kayak perlombaan buat mobil listrik kayak gitu. Itu tuh aku tuh banyak terinspirasi gitu sama mereka karena wow, mereka bisa kayak gini. Aku jadi kayak terpacu juga untuk kayak mengembangkan diriku kayak gitu. Dan selain itu juga banyak kan benefit-benefit yang seperti bisa dilihat dari program-program tadi, dan kayak dari delegation search bisa dapat informasi soal lomba-lomba internasional yang jarang banget bisa diketahui sama orang di luar SI tentu aja. Terus juga bisa mentorship langsung sama orang yang udah pernah menang secara gratis. Dan kalau di luar kayak kalau mau mentorship itu harus bayar kan, tapi jujur aku belum pernah sih. Tapi kata temanku yang ikut tuh itu benar-benar worth to try. Dan juga ini kayak bisa ikut conference kayak kalau nggak cuma conference yang diadain sama student chapter di mana kita ada sendiri, tapi juga karena acara benchmarking yang sering dilakuin itu di antara SC di ITB, kita tuh jadi deket. Dan biasanya kalau misalnya student chapter lain ngadain conference pun kita diundang, dan kita tuh jadi peluang buat bisa ikut conference dan tahu sebenarnya kalau misalnya lagi conference tuh ngapain aja tuh, jadi lebih besar gitu peluangnya kayak gitu. Dan kayak basically di student chapter tuh yang benar-benar aku rasain tuh gimana cara bekerja secara profesional sih, yang jadi aku tuh bisa lebih terarah juga. Dan hitung-hitung bisa dibilang pemanasan buat memasuki dunia internship sebelum memasuki dunia kerja, biar kita tuh nggak terlalu kagok waktu berada di dunia nyata, realitanya tuh kayak gini. Karena kan abis kuliah ini kita bakal kayak ya beberapa melanjutkan kuliah, beberapa melanjutin belajar, tapi kan kayak kita bakalan kerja gitu. Kita bakal berada di dunia kerja, kecuali kalian keturunan sultan gitu kan. Terus juga karena aku PR mungkin ya, jadi aku ngerasa kemampuan aku buat berbicara di depan umum, public speaking skill aku tuh jadi lebih terasa. Dan lagi-lagi aku bilang aku tuh jadi lebih bisa bahasa Inggris semenjak aku join student chapter, karena hampir semua programnya tuh pakai bahasa Inggris. Kata presiden aku itu tuh biar kita tuh lebih terbiasa dan gak takut buat salah kayak gitu. Itu benar-benar aku pas diskusi sama dia soal apa yang terjadi selama aku bekerja di student chapter, terus kayak aku bingung mau jawab pakai Indonesia apa pakai Inggris, terus kayak dia bilang kayak gitu, aku
sekali lagi terinspirasi. Itu kayak wow, that's a wise thing to say. Dan gak cuman itu juga sih, aku ngerasa setelah aku join student chapter, kayak skill-skill aku, baik soft skill maupun hard skill tuh jadi banyak yang udah berkembang jauh lebih baik daripada aku sebelumnya. Kayak skill leadership, kayak teamwork and collaboration, terus kayak data analyst, critical thinking, adaptation skills, kayak dari sebelum pandemi dan sekarang pandemi, itu kayak banyak banget hal lain yang berkembang. Dan kalau hard skill tuh such as Microsoft Office, kayak gimana caranya pakai Word dengan maksimal, dan cara ngitung di Excel yang aku tuh belum pernah pakai sebelumnya pas SMA, di sini aku belajar. Dan kalau misalnya di IK, specifically karena teknik kimia mungkin MATLAB gitu ya, jadi lebih tinggi gitu. Terus Adobe juga, Adobe karena kita juga kayak bikin slide gini, kayak kita bikin maunya yang menarik gitu kan, jadi itu bertambah sih kayak hard skill ya itu. Terus menurut aku cons-nya tuh gini ya, selalu ada kata-kata kayak gini tiap kali kita mau join sesuatu. Kayak di sini kita tuh cuman menyediakan wadah, mau diisi apa tuh terserah sama kalian, mau diisi pakai apa. Dan aku rasa di student chapter, especially IK tuh juga begini, karena program dan kegiatan yang kita adain di sini tuh nggak ada yang bersifat wajib ataupun memaksa gitu. Jadi semuanya tuh tergantung sama inisiatif kita. Kalau misalnya kita mau nyediain waktu dan tenaga kita buat ikut dan mengembangkan diri dengan program-program yang ada, itu tuh kita bisa dapat banyak. Tapi kalau misalnya kita lagi sibuk atau kita lagi capek, itu terus kita kayak ke-skip, itu bisa kalian nggak dapat yang semaksimal itu, kayak gitu. Dan jujur butuh komitmen juga ya. Dan mungkin ini bukan con sih, cuman ini ya IK itu berbayar. Kalau nggak salah 30.000. Tapi meski gitu sebanding kan sama benefit-benefit yang udah kayak bakalan kita dapetin kalau misalnya kita join. Gitu sih aku kurang lebih pro sama cons dari join IK. Oke, kalau dari aku sendiri ya untuk pro and cons-nya. Yang pertama tuh teman-teman tuh bisa broaden your networks banget. Kayak kalian tuh dengan masuk student chapter, kalian tuh bakal nambah koneksi, baik yang setingkat sama kalian, cutting, ataupun orang-orang yang levelnya udah lebih tinggi, yang kayak profesional atau orang-orang yang emang udah kerja di bidangnya. Dan menurut aku terutama tuh nambah koneksi ke teman-teman yang bukan satu jurusan dengan kalian. Kalau mungkin di himpunan kan aku cuman satu jurusan semua gitu kan. Tapi di student chapter ini benar-benar beragam dan diverse. Jadi kalian bisa nambah relasi banget. Terus untuk poin kedua tuh pengalaman dan environment-nya tuh benar-benar beda banget. Karena kan kalian bakal ketemu sama mahasiswa ITB yang bukan di jurusan kalian mungkin. Aku aja satu divisi cuman aku doang yang dari matematika. Terus kalian juga bisa belajar untuk gimana caranya buat bikin suatu event. Tadinya sebelum masuk Asrai, aku nggak tahu tuh gimana caranya approach speaker, gimana caranya ngajak orang biar orang tuh ikut dengan acara kita. Dari situ aku udah nambah pengalaman banget, dan environment-nya tuh benar-benar beda, karena kan bukan di comfort zone aku pada awalnya, tapi pada akhirnya juga aku tetap nyaman di divisi itu. Lalu yang ketiga itu, pros-nya itu kalian bisa improve soft skills. Kayak yang tadi aku udah bilang gitu kan, kalian bisa belajar gimana caranya ngatur waktu kalian, time management kalian, gimana cara bagi waktu antara akademik dan non-akademik di student chapter itu sendiri. Terus kalian juga bisa ngasah critical thinking kalian, bisa improve communication skills, teamwork skills, dan lainnya gitu. Yang menurut aku tuh aku benar-benar dapet dengan masuk student chapter ini. Lalu pros yang ketiga itu ada free seminars and training. Kan kalau misalnya kalian masuk di suatu student chapter, pasti kalian ada seminar khusus atau eksklusif buat staff itunya sendiri kan, atau associates-nya di student chapter itu sendiri. Jadi seminar dan training kayak self-development, maupun untuk disiplin ilmu dari masing-masing student chapter-nya. Kayak misalnya aku di bidang HVAC gitu. Berarti kan aku bisa dapat free seminars untuk HVAC itu sendiri, dan juga seminar-seminar self-development yang tadi kayak aku udah sebutin. Terus juga preparation on how to kick off your career journey.
Kan kalau tadi aku udah bilang, kalau kalian tuh bisa belajar dari rekrutmen prosesnya, yang aku percaya bakal berguna buat nanti kalian intern, atau mau cari kerja, atau udah masuk ke dunia pekerjaan. Selain itu juga kalau kalian udah masuk nih, udah diterima di suatu student chapter, kalian bisa banget tulis student chapter itu di CV kalian dong. Jadi kalian udah bisa mulai coba prepare untuk ke depannya, atau kayak untuk masuk ke dunia pekerjaan nanti. Dan yang menurut aku juga ini besar dampaknya itu eye-opening, teman-teman. Kayak misalnya aku di jurusan matematika, jujur aku nggak tahu sama sekali nih tentang HVAC sebelumnya, sebelum aku tahu Asra itu sendiri. Dan dengan aku masuk Asra ini, mata aku tuh jadi terbuka lebar gitu tentang apa sih itu HVAC, sebenarnya apa sih profesinya dari HVAC sendiri. Jadi teman-teman tuh benar-benar bisa belajar di luar jurusan kalian doang gitu, dan mata kalian bakal lebih terbuka lebar akan hal-hal yang berbeda. Nah, tapi konsepnya sendiri, mungkin dari aku tuh yang pertama makan waktu ya teman-teman, tapi itu sebenarnya balik lagi ke diri kalian. Kalian bisa jadiin makan waktu itu tuh pelajaran untuk time management, untuk mengatur waktu kalian tuh dengan baik, time management kalian tuh dengan baik gitu, ngasah kemampuan time management kalian. Itu bisa balik lagi ke pros-nya lagi. Dan yang kedua, mungkin karena kalian masuk ke suatu student chapter, berarti kan kalian pasti punya tanggung jawab yang lebih. Kalian harus ngerjain tugas dengan deadline-nya tertentu kan. Jadi menurut aku secara langsung tanggung jawab kalian juga lebih tinggi. Gitu sih kalau dari aku. Thank you Michelle, Priscil. Emang benar-benar ya alasannya untuk pengembangan diri ya, dan pro and cons-nya juga ya, cons-nya bisa dijadiin pro sebenarnya, yang kayak time consuming, bigger responsibilities. Terus kalau misalnya kita bisa memanage waktu kita dan juga kita bisa megang responsibility kita dengan bijak, kayaknya cons ini bisa dijadiin pro sebenarnya teman-teman. Nah, kan dari student chapter sendiri tuh di ITB banyak kan, apalagi untuk yang menyediakan hal yang sama, misalnya program-program self-development dan ke-profession yang lain. Mungkin dari Michelle atau Priscil mau ngejelasin nih tentang student chapter apa aja sih yang ada di ITB dan bisa di-explore sama masa-masa kampus ini. Nah, itu udah aku buka nih. Nah, ini contoh dari beberapa student chapter yang ada di ITB ya. Tapi nggak semua guys, karena ada banyak. Nah, itu yang pertama, di yang paling atas kiri itu tuh ada STI. Nah, STI ini tuh gerak di bidang industri migas, dan di sebelahnya itu ada IATMI, singkatan dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia. Nah, dari namanya ketahuan lah ya, dia itu tuh kayak fokusnya di dunia teknik perminyakan. Dan di sebelahnya lagi ada IKI. Nah, ada IKI sendiri yang sebenarnya itu geraknya di chemical engineering atau di teknik pemrosesan. Nah, selain itu kita turun ke bawah itu ada AAPG. Nah, ini student chapter yang gerak di bidang geoscience. Nah, mungkin selanjutnya Michelle mau ngelanjutin. Oke, terus yang di tengah itu ada SMIAGI ITB, atau Seksi Mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Itu mungkin yang bergerak atau berfokus di geologi gitu. Terus di kanannya ada IEEE, itu berfokus pada inovasi seputar dunia elektro, programming, dan lain-lainnya. Terus di bawah kiri itu ada ASRAE sendiri yang berfokus pada HVACR. Lalu ada SEG atau Society of Exploration Geophysics, mungkin yang berfokus pada geofisika sendiri. Lalu ada NASC atau student chapter yang berfokus pada bidang korosi. Oke, gitu teman-teman. Ternyata selain Ashraya dan Eki sendiri juga masih banyak nih student chapter yang bisa dieksplor di ITB. Nah, karena kita udah sampai nih ke materi terakhir, kita bakal masuk nih ke sesi Q&A dari teman-teman yang punya pertanyaan atau penasaran nih tentang Ashraya sama Eki lebih lanjut. Bisa banget ya ketik Q di kolom chat, terus nanti kita persilahkan setelah itu.
Silahkan teman-teman, gak usah malu-malu nih, mumpung ada membernya ya, ada PR-nya dari Icil, dari Priscil, dan ada juga Michelle nih. Ditunggu ya teman-teman pertanyaannya. Atau mungkin deh sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku penasaran sih nih, Michelle, kenapa sih, ini kan kamu jurusan matematika ya, kenapa ngambilnya Ashra nih sebagai student chapter yang dipilih? Kan Ashra ini kan juga base-nya itu HVACR ya. Nah, kenapa sih ngambilnya ini, Shal, dari sekian student chapter yang ada di ITB? Oke, jadi awal mulai itu kan aku penasaran gitu sebenarnya. Aku lihat pertama kali ada di Instagram gitu, Asraya gitu. Oh ini tentang apa sih HVACR gitu. Aku penasaran sebenarnya itu HVAC itu apa. Karena sebelumnya, sebelum masuk jurusan matematika, aku juga sebenarnya pengen masuk teknik industri sendiri. Jadi aku penasaran kan itu apa. Lalu kebetulan kakak tingkat aku itu di SMA itu ada yang emang udah masuk Asraya itu sendiri. Terus aku nanya ke kakak itu kayak, Kak gimana sih ini pelajaran itu tentang apa sih? Maksudnya kita belajar itu tentang apa di organisasi ini? Terus gimana sih struktur organisasinya? Bagus gak Kak? Terus kakak tingkat aku itu kayak bener-bener nyaranin, ayo masuk aja gitu, ini bagus, orangnya proaktif dan lain-lainnya. Terus dari situ aku udah mulai mikir kayak, oke ini merupakan kayak salah satu cara biar aku bisa nyicil untuk memenuhi target dan goals aku di future untuk melatih soft skills aku, terus juga aku bisa belajar tentang HVAC-nya itu sendiri. Jadi itu sih kayaknya awal ceritanya, kenapa jauh banget. Oke deh, emang kayak gitu ya. Tapi kalau udah masuk, langsung belajar. Tapi kaget gak sih, Shal, sebenarnya belajar tentang HVAC ini? Awalnya kaget kayak, soalnya pasti kan beda banget kan pelajarannya dengan yang di jurusan matematika itu sendiri. Tapi enggak kok, bisa tetap ngerti, bisa tetap sambil belajar organisasi, ngembangin soft skill gitu. Jadi sangat worth it. Gitu. Oke, thank you Michelle jawabannya. Oke, nih udah share screen dari slide-nya. Nih pertanyaannya wah banyak juga ya teman-teman. Boleh nih dijawab dulu. Mau yang mana nih, banyak juga. Michelle, Priscil. Boleh di Zoom nggak, panitia? Oke, thank you. Dari yang paling bawah dulu coba. Nah, ini yang. Bagaimana jika join student chapter yang tidak berkaitan dengan jurusan, apa manfaat yang bisa diambil? Tadi mungkin udah disinggung beberapa hal ya sama Michelle. Mungkin ada mau dijawab lagi, Michelle? Dari Priscil dulu kali ya, biar gantian. Boleh, Priscil? Sebenarnya kalau misalnya kita join student chapter yang nggak berkaitan sama jurusan itu bener-bener nggak apa-apa sih guys, karena menurut aku ya kayak kalau misalnya kita nih berniat untuk daftar student chapter tertentu itu tuh nggak cuman sebatas karena kita tuh satu jurusan gitu sama student chapter itu tuh dibawa di mana, karena menurut aku as long as kalian tertarik dan mau belajar lebih mengenai student chapter itu tuh kayak itu tuh bakalan fine aja. Kayak misalnya nih aku tuh jujur aku tuh join share gitu kan. Share itu tuh kayak consulting, cuman aku kan teknik kimia gak ada kaitannya, cuman aku tuh join itu karena aku tuh ingin bisa belajar gimana cara critical thinking yang baik gitu biar pikiran aku tuh terarah. Jadi as long as kalian punya kemauan buat belajar dan punya tujuan kenapa kalian mau masuk student chapter itu, kalian bakal kayak dapat manfaat aja. Kayak gitu sih mungkin aku. Manfaatnya dari lagi. Gimana, Ya, betul. Kalau menurut aku sendiri tuh, kayak aku sendiri ya, aku matematika. Dan sebenarnya HVAC itu lebih ke mungkin ke jurusan mesin. Itu tuh gak apa-apa banget gitu. Dan malah menurut aku manfaatnya tuh banyak banget. Kayak yang tadi aku udah sebutin kan di pros-nya. Kalian terutama tuh bisa nambah network atau kalian tuh bisa tambah relasi. Dan juga kalian tuh bisa belajar soft skill banyak gitu. Dan aku sendiri, walaupun aku jurusan matematika, aku tetap bisa ngembangin diri aku walaupun di Asraya ini gitu. Kayak manfaatnya menurut aku benar-benar sebenarnya tergantung pada pribadinya masing-masing. Dia mau berkembang nggak di jurusan di
student chapter itu sendiri. Kalau kalian mau proaktif, kalian mau ikut seminar mungkin yang self development atau seminar tentang HVAC sendiri atau bidang keilmuannya masing-masing, menurut aku tuh manfaatnya banyak banget sih. Dan nggak apa-apa nggak berkaitan dengan jurusan, karena kalian bisa berkembang bersama di situ. Setuju sih, dan makasih juga jawabannya. Semoga terjawab ya teman-teman yang udah nanya. Terus selanjutnya nih, ada pertanyaan juga, how to determine the cost and benefits of joining an organization. Siapa nih yang mau jawab giliran? Dari Michelle dulu mungkin, atau dari Priscil? Boleh mungkin mau Michelle duluan. Oke, kalau ini determine the cost and benefits, maksudnya ketika udah masuk mungkin ya. Aku anggapnya mungkin kalau misalnya udah masuk ya. Jadi kalau menurut aku untuk soal benefits-nya itu sendiri itu tergantung sama anaknya sendiri. Mereka mau penting menurut aku tuh penting banget untuk menjadi proaktif gitu. Sebenarnya balik lagi ke orangnya. Untuk mendapatkan benefit itu kalian tuh harus proaktif. Karena dengan proaktif itu teman-teman bisa belajar apapun itu, gak terbatas gitu. Kalian juga bisa tumbuh bersama-sama dengan organisasinya. Kalau misalnya anggapannya ini sebelum masuk ke student chapter ya, kalian tuh juga bisa tanya mungkin ke orang yang berpengalaman di student chapter itu, atau orang yang emang udah di student chapter itu. Kalian bisa tanya apa sih benefitnya, dan kalian nanti bisa tentuin untuk masuk atau enggak. Terus untuk cost-nya sendiri, kayak yang tadi aku udah sebutin, mungkin mirip dengan cons ya. Kayak pasti kalian harus bisa membagi waktu antara student chapter dan juga akademik gitu. Dan tapi menurut aku itu juga bisa menjadi suatu pro lagi, karena kalian bisa belajar time management dan belajar gimana caranya biar memaksimalkan waktu yang kalian punya gitu. Tapi kalau misalnya lagi-lagi dibalikin, misalnya ini untuk yang belum masuk ke student chapter itu sendiri, mungkin kalian bisa tanya sih ke orang-orang yang memang udah ada di student chapter itu. Kalau menurut aku kayak gitu. Gimana Priscil? Aku so far setuju sama yang dibilangin sama Michelle. Intinya jangan malu buat tanya dulu sebelum join gitu. Oke, cukup Priscil? Cukup. Oke. Semoga terjawab ya, anonimus, gak ada namanya soalnya teman. Selanjutnya, mungkin ada yang mau request dulu dari Michelle atau Faisal, mau jawab yang mana? Soalnya lumayan banyak juga nih. Mungkin ini kali ya. Tadi kan kita udah ngebahas banyak tentang apa yang bakal didapat di dalamnya ya. Jadi ini ada pertanyaan menarik nih. Siangka saya member salah satu dari student chapter di FTUI dan tahun ini berencana untuk mendaftar jadi staff. Apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi staffnya? Gitu. Mungkin dari Priscilla sama Michelle sendiri mau ceritain pengalamannya, gimana sih cara mempersiapkannya, dari rekrutmen prosesnya, apa aja sih yang kalian pelajari mungkin dari internet atau dari teman-teman lain yang udah masuk student chapter sebelumnya untuk mempersiapkan diri kalian. Gimana nih? Boleh? Ya udah, oke. Mungkin aku mau coba sharing. Kalau misalnya kalian mau nge-apply jadi staff gitu, kalian tuh harus benar-benar kayak tahu kalian tuh mau ngedaftar di staff mana gitu, dan kalian tuh sebelum masuk ke nge-apply, ngedaftar kayak staff, misalnya staff PR, kalian tuh harus kayak tahu seluk-beluk PR itu sendiri. Kenapa? Karena kalian tuh nggak mungkin dong nge-apply buat jadi staff, tapi kayak kalian tuh nggak tahu kalian tuh bakal ngapain di situ. Ngerti gak? At least kalian tahu kalian tuh mau ngapain. Kayak gitu. Itu yang paling penting. Terus kayak biasanya kalau misalnya mau daftar jadi staff, itu tuh pasti dimintain CV. Dan cara bikin CV yang benar, itu tuh, ini tuh rada rancu juga. Aku tuh gak tahu yang mana yang kayak bisa kalian tentuin. Tapi misalnya, kayak ada 2 macam CV, itu tuh kayak kreatif CV sama CV yang formal. CV yang formal tuh yang bentuknya itu tuh hitam putih dan bentuknya tuh Word aja gitu, yang nggak banyak gambarnya. Dan kalau misalnya yang more kreatif itu yang kayak disesuaiin, kayak kalian pasti pernah dengar kan, misalnya kalau kalian mau apply Tokopedia, bikin nuansanya hijau. Kalau kalian mau daftar Shopee, bikin nuansanya orange, kayak gitu. Itu bisa disesuaiin sih. Aku rasa
nggak ada kalau misalnya nggak ada ketentuan next, kalian bisa nyiapin yang mana aja terserah. Terus dulu waktu aku join IKI itu abis seleksi yang CV itu tuh langsung interview sama BOD-nya, sama BOD PR aku waktu itu. Dan di situ ditanyain hal-hal ya mendasar, terus kayak motivasi aku kenapa aku mau join PR, terus aku mau ngapain aja. Nah makanya ini pentingnya kita tuh tahu kita tuh daftar buat apa kayak gitu. Terus setiap student chapter tuh beda-beda nggak sih, Michelle dulu kayak gimana di bisa jadi staff di Ashray? Oke, kurang lebih udah kejawab sama Icil juga ya. Tapi kalau dari aku sendiri waktu itu ada tahap rekrutmen prosesnya itu dari pertama CV screening, terus yang kedua tuh interview gitu. Aku nggak ada proses FGD. Dan kalau misalnya menurut aku untuk nyiapin itu, mungkin kalian juga bisa nanya orang-orang yang udah lebih berpengalaman nih. Kayak mungkin chat cutting kalian, kayak tanya, Kak, gimana sih cara bikin CV bagus? Atau kalian bisa ikut seminar-seminar tentang how to create CV gitu. Terus mungkin yang pertama kali kalian harus lakuin tuh tahu ya apa aja sih rekrutmen prosesnya gitu dan apa yang perlu disiapkan. Terus habis itu nanti kalau kalian memang udah lolos di tahap pertama, kalian coba belajar interview gitu. Mungkin belajar interview itu dengan cara nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar, terus kalian latihan di depan kaca, latihan sama teman kalian. Menurut aku kayak gitu sih yang perlu disiapin. Sisanya kayak tadi udah kejawab sama Icil. Sama mau nambahin dikit nih, kalau misalnya di organisasi kalian tuh ada FGD, kalian tuh gak harus ngomong yang paling sering atau kalian ngomong yang paling dikit, tapi yang penting gimana cara kalian tuh bisa stand out gitu. Kayak kalian bisa aja kayak dalam satu FGD itu, tapi aku gak ngajarin kayak gini ya, kalian bisa aja kayak cuma ngomong satu kalimat, tapi kalian tuh keterima karena kalimat yang kalian sebutin itu impactful. Jadi pintar-pintar membaca peluang aja sih, kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang yang baru nih ya dalam sistem FGD juga kan kaget kali ya kan FGD, terus kalian baru ketemu sama orang-orang yang juga menjalani proses rekrutmen itu, terus kalian harus diskusi di situ. Mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang pressuring bagi orang-orang yang baru nih, baru mau jalanin hal-hal ini. Tapi mungkin kalau misalnya kita udah berlatih sebelum proses rekrutmennya, dan kita udah baca-baca. Kalau misalnya di FGD itu sendiri, topiknya apa udah dilempar saat itu juga atau udah dikasih tahu sebelumnya? Mungkin dari Priscil. Kalau pengalaman aku baru dikasih saat itu juga. Gitu. Berarti harus spontan ya? Siap-siap aja. Oke deh. Dari Michelle ada tambahan mungkin? Atau udah cukup? Enggak, udah cukup. Oke, thank you. Semoga terjawab ya pertanyaannya, dan semangat untuk proses rekrutmennya. Semoga keterima. Terus ada paling baru nih. Apa peran organisasi student chapter dalam pelayanan, charity, dan pengabdian masyarakat? Mungkin ada nggak tuh, Kak? Dari Michelle, mungkin dari Priscil, di Ashray sama IKI? Di kegiatannya sendiri. Oke, mungkin dari aku sendiri ya. Aku dulu ya. Sebenarnya kalau dari Ashray sendiri sih belum ada mungkin untuk pengabdian masyarakat pelayanan gitu ya. Ya, kalau misalnya dari Ashray sendiri belum ada sih. Kalau misalnya Priscil gimana? Tahu aku ya dari IKI juga belum ada sih gitu. Kita belum mengarah ke ranah pengembangan masyarakat dan pelayanan gitu. Masih fokus memperbaiki dalamnya dulu. Gitu. Mungkin juga karena fokusnya ke profesian kali ya, jadi terfokus lebih ke gimana cara mencari career opportunity di pas udah lulus gitu. Nah, fokus ke disiplin ilmunya sendiri gitu. Aku baru ingat, maaf. Mungkin kayak IKI sih nggak
pernah kayak charity as in benar-benar langsung pengabdian masyarakat gitu, cuman pernah nih kayak kalau misalnya kita kan webinar gitu, kalau misalnya orang luar yang nggak member, makanya harus member guys. Join Aiki tuh kalau mau join webinarnya harus bayar gitu kan. Nah, uang dari hasil tiketing webinar itu tuh kayak kita donasiin buat ke yayasan sosial. Gitu sih, itu lumayan bisa dibilang pelayanan yang kita lakuin gitu sih. Tapi untuk pengemas turun langsung emang bener-bener nggak ada. Itu lebih ke himpunan ya kalau misalnya pengemas-pengemasnya. Iya, benar sekali. Oke, thank you. Semoga terjawab ya. Terus ini juga ada pertanyaan yang terupdate nih yang paling baru. Dalam benchmarking atau studi banding dengan sisa chapter, seperti apakah pelaksanaannya dan bagaimana untuk nge-reach chapter-chapter di luar negeri? Boleh nih dijawab siapa dulu boleh? Dari Priscil dulu kali ya. Oke. Dulu tuh waktu kita gencar-gencarnya nge-reach chapter-chapter di luar negeri itu lewat ini sih, lewat email dan lewat LinkedIn jujur. Dan lewat website Aiki itu sendiri, karena biasanya tuh ada datanya gitu kan, kayak universitas ini, kayak yang lagi bertugas tuh ketuanya ini, terus kayak emailnya ini, terus kayak wakilnya tuh ini, emailnya tuh ini. Nah, jadi biasanya tuh kita nge-reach-nya lewat email, kalau enggak lewat LinkedIn, kayak gitu. Gitu. Just as simple as that. Mungkin Michelle, kalau Michelle gimana Michelle nge-reach chapter-chapter di luar negeri? Dan kalau misalnya dari Asrai sendiri gitu, kadang tuh ada beberapa student chapter luar negeri atau kayak HQ kita yang kontak kita setelah ngeliat konten sosial media kita. Tapi baru sebatas itu aja, kita belum pernah adain benchmark yang benar-benar sama HQ luar negeri gitu, tapi harapannya dalam waktu dekat akan benchmark ke yang lainnya juga. Tapi biasanya juga kalau misalnya nge-reach HQ gitu, kita ada kontak sosial media mereka through LinkedIn atau email juga kayak Priscil gitu. Berarti mungkin langsung dari sosial media karena emang platformnya juga udah luas, jadi emang bisa reachable banget ya. Apalagi ke luar negeri juga sekarang udah gampang, tinggal nge-zoom terus udah langsung ketemu sama orang-orang yang wilayahnya jauh banget sama kita gitu ya. Mungkin bisa, kalau misalnya ada student chapter lain yang emang mau nge-reach out, bisa langsung dari websitenya atau langsung nge-reach out ke email atau LinkedIn tadi ya, kayak Priscil dari IT tadi. Nah, karena mungkin keterbatasan waktu ini, kayaknya satu pertanyaan lagi ya mungkin dari Saido ini. Kira-kira ini nih. Mungkin yang beda kali pertanyaannya. Oh ini. Seperti apa struktur organogram student chapter? Apa bedanya dengan HIMA dan KM atau BEM? Mungkin dari himpunannya apa bedanya dari student chapter dan mungkin ada dari UKM, HMJ lain. Dan dari Michelle dan Priscil, apa ada bedanya atau mungkin sama tapi namanya yang beda kan bisa jadi ya? Kalau dari Asrai sendiri itu kan mungkin kurang lebih sama sih, cuman sesuai dengan kebutuhan aja kan. Kalau di himpunan tuh ada juga kan yang kayak community development gitu kan, tapi kalau di Asrai kan belum ada nih kayak pengembangan masyarakat, karena kan emang bekerjanya di disiplin ilmu HVAC gitu kan. Mungkin di situ ada bedanya juga. Terus kalau misalnya ya intinya adalah struktur pengurusannya itu sesuai dengan kebutuhan dari visi misi dari Asrai sendiri sih, badan pengurusan tahun ini gitu, dan lebih pakai bahasa-bahasa profesional dibandingkan dengan kayak di himpunan gitu. Kayak mungkin di himpunan tuh tulisannya bukan public relation gitu, mungkin yang lain gitu. Tapi pokoknya struktur pengurusannya itu berpacu pada visi dan misi dari student chapternya itu sendiri kalau dari aku. Ya, aku mau nambahin dikit ya, mungkin kalau misalnya di himpunan gitu, di
KM gitu misalnya, itu kan lebih luas gitu ya, kayak organisasi yang lebih multidimensional gitu, kayak ada banyak, kayak ada pengmas, ada kajian, ada kader. Kalau misalnya kayak student chapter ini kan kayak lebih fokus ke keprofesiannya gitu kan. Dan kalau dari strukturnya itu tuh di himpunan itu biasanya kan ada departemen ada divisi gitu kan, dipecah-pecah lagi. Nah kalau misalnya di student chapter di IKC itu tuh cuman langsung ketua, wakil ketua, terus ada kayak divisi yang gak dipecah-pecah lagi gitu. Jadi tiap divisi itu fokus ke bidangnya kayak gitu sih. Nah itu. Oke, semoga terjawab ya organogramnya. Tadi ada kesalahan waktu, jadi kita masih punya 5 menit lagi. Mungkin 2 pertanyaan kali ya. 2 pertanyaan lagi ya. Jadi Priscil sama Michelle gimana? Aman? Gimana, Cal? Aman nggak? Aman. Oke deh, siap. Ini kayaknya pada penasaran gini, pertanyaannya nambah-nambah terus dari tadi. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Ada yang menarik. Sehubungan dengan pandemi, seberapa besarkah dampak dari adanya inovasi program kerja baru bagi seluruh staf dan membernya? Dari Priscil juga sama Michelle kan udah jalanin pandemi ini dari setahun ya berarti. Dan bergabungnya juga di pandemi ini ya, kalau nggak salah. Karena masuknya di batch yang 2020. Ya, betul nggak? Ya, betul. Nah, mungkin apa sih, apa yang kalian rasain nih karena ada inovasi program kerja baru ini, dampaknya? Mau Michelle duluan atau aku duluan? Michelle, terserah kamu, aku. Sweet aja sekalian. Gimana? Sweet. Ya udah, kalau gitu aku duluan, nanti baru kamu selanjutnya, gitu ya. Oke, ya. Oke, kalau jujur kalau pandemi kan sebenarnya dampaknya besar banget ya, kayak tadinya mungkin banyak banget program yang harusnya bisa dilakuin offline, tapi kan karena pandemi jadi terpaksa online gitu. Dan karena online ini tuh mungkin anggota-anggota dari student chapter tuh kadang mulai jenuh dengan program-programnya. Jadi kayak kita harus mikirin atau butuh sesuatu yang baru gitu, something new gitu. Terus selain itu juga kan kalau misalnya program-program di offline itu mungkin karena programnya ini online, ada dampak ke parameter dari program offline yang hanya bisa tercapai itu pas offline doang gitu. Jadi ketika online itu nggak bisa tercapai parameternya. Contohnya itu kayak mungkin ekskursi gitu ya. Karena online kan kita jadi nggak bisa lakuin langsung gitu. Nggak bisa benar-benar terjun ke lapangannya. Dan itu tuh berdampak sih kalau misalnya ke Asrai sendiri. Terus tapi di balik itu juga menurut aku dampaknya kita jadi bisa brainstorming atau lebih kreatif gitu, gimana cara mengubah program dari yang harusnya tadinya offline ke online dan membuatnya itu semenarik mungkin, gimana caranya gitu. Dan satu lagi yang menurut aku tuh salah satu dampak terbesar tuh itu sih internalisasinya, kayak misalnya emotional bond-nya. Kan kalau misalnya offline kita ketemu secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan anggota-anggota dari student chapter kita sendiri kan. Tapi karena misalnya online jadi kurang itu emotional bond-nya. Kalau dari aku kayak kurang lebih gitu sih. Mungkin dari Priscil gimana? Aku so far benar-benar setuju sih sama Michelle, apalagi yang soal emotional bond. Kayak jadi kurang ini aja gak sih, kayak kurang Saski mungkin teman-teman juga ngerasa, apalagi yang TPB gitu, jadi kurang terikat gitu, sense of belonging-nya tuh jadi kayak kurang lengket gitu. Cuman kayak kadang tuh dengan adanya pandemi ini tuh ngebuat kita tuh memikirkan hal yang kayak nggak kita pikirkan sebelumnya, kayak gitu. Kayak misalnya nih ya, dulu tuh kalau misalnya IT ada seminar tuh kita tuh lebih intent ke pokoknya orang-orang speaker yang bisa datang ke venue hari H abis itu ngebawain materi. Cuman karena pandemi gini kita tuh jadi kayak bisa mikirnya tuh kayak jadi lebih luas, kayak oh iya lewat Zoom, bener kan kata Saski, kita jadi kayak bisa lebih luas lagi nge-reach people-nya. Dan juga dengan adanya pandemi ini kayak kata Michelle juga, kita tuh jadi lebih
berinovasi gitu, kayak memaksimalkan platform-platform yang ada yang sebenarnya tuh memudahkan kita jadi bisa lebih banyak gitu yang yang hadir dan mengikuti acaranya gitu, karena kemudahan bukan kemudahan akses juga sih, tapi intinya kayak jadi lebih mudah gitu. Kayak gitu sih dari aku. Semoga terjawab. Semoga terjawab ya. Mungkin berarti dari internalisasinya yang kurang ya, dan tapi juga ada potensi lain. Kita bisa lebih ketemu sama student chapter dari branch-branch lain gitu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir mungkin ya, yang paling terakhir insya Allah. Student chapter punya orientasi dalam keilmuan apa? Student chapter memiliki koneksi spesifik dengan akademisi atau asdos atau aslab. Mungkin ada program-program atau kegiatan yang nge-include asisten dosen atau dosen-dosen lainnya mungkin di webinar atau workshop-workshop yang ada di Ashraya sendiri atau dari IKI. Oke, mungkin aku duluan kali ya jawab. Sebenarnya koneksi spesifik gitu tuh nggak ada ya. Karena kan kayak kita tuh juga belum ada, karena kita masih kayak hubungannya tuh profesional gitu. Cuman palingan kita koneksi spesifiknya tuh sama prodi. Which is prodi itu yang punya koneksi spesifik gitu sama akademisi, sama asdos, sama aslab, dan sama sama perusahaan-perusahaan profesional gitu. Dan kebetulan prodi kita tuh baik, kayak kita tuh dikasih dana dan kita juga bisa minjem lab kalau misalnya kita tuh mau, gitu sih. Oke, kalau dari Michelle gimana? Kalau dari aku sendiri, di Asraya itu umumnya ada, karena biasanya student chapter itu tuh bisa ada kan karena ada dosen duluan yang tergabung dalam organisasi tersebut. Terus akhirnya tercipta student chapter di kampus-kampus gitu. Dan kayak yang tadi aku udah sebutin, di salah satu activities dan programnya Asraya, itu kan juga ada lecturers visit ya. Itu kan kita connect ke dosen gitu, yang emang udah ahli di bidang HVAC gitu. Jadi biasanya student chapter itu terinisiasi tuh karena si dosen itu duluan. Dan di program-program kita juga banyak yang melibatkan mereka. Tuh. Oke, berarti terlibatnya langsung ke program-programnya ya, nggak terlalu mengikat gitu koneksi spesifiknya. Nah, kira-kira itu ya untuk pertanyaan terakhir. Semoga semua pertanyaannya terjawab nih dari Priscil maupun dari Michelle. Nah, karena udah di akhir penghujung acara dari kementerian, ada sesuatu nih buat Michelle sama Priscil. Mungkin dari Kak Naila sebagai wakil dirjennya mau menyampaikan sesuatu dulu, Kak? Iya. Pertama-tama terima kasih dulu sama Priscil sama Michelle udah meluangkan waktunya buat ngisi di Community Talk yang ketiga hari ini. Ini Community Talk yang terakhir juga, penutupan. Udah sih itu aja. Kita mau ngasih sertifikat buat kalian berdua. Gitu. Mau didokumin nggak, Sas? Boleh. Silahkan yang bertugas untuk dokumentasinya. BTW ini siapa nih yang screenshot? Gak ada ya? Kalau nggak dari aku aja deh, nggak apa-apa. Oke, boleh, Kak. Thank you, Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi yang buat Michelle sertifnya. Nah. Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Saya mengingatkan juga untuk para peserta dimohon untuk memberikan feedback di link yang udah diberikan di kolom chat ya. Nah, sekali lagi mau ngucapin terima kasih untuk Michelle dan Priscil yang udah mengisi acara kali ini, dan juga terima kasih untuk peserta yang udah datang di hari ini dan mendengarkan pemaparan tadi dari Michelle dan Priscil. Nah, mungkin dari Michelle dan Priscil ada closing statement dulu sebelum kita pergi nih. Oke, dari aku dulu ya, Priscil. Ya boleh, ayam tetangga aku lagi rada
Nggak apa-apa. Oke. Jujur, kalau aku bisa bilang ke diri aku sendiri 1 tahun yang lalu, dan ditanya bakal ikut atau enggak, aku bakal jawab ikut sih. Karena menurut aku, it's such a great opportunity to develop yourself. Aku bisa kenal orang lain di lintas jurusan yang sangat jauh, kayak jurusan mesin. Aku bisa ketemu professionals, berkesempatan untuk connect dan broaden network aku. Belum lagi dengan disiplin ilmu atau materi dari student chapter itu sendiri yang aku dapetin. Jadi, buat teman-teman sekalian yang merasa tertarik dengan keorganisasian yang berfokus pada ilmu tertentu, ini wadah yang tepat banget. Sambil belajar dasar umum organisasi, teman-teman juga bisa belajar tentang disiplin yang diminati atau karir kita di masa yang akan datang. Oke, thank you Michelle. Dari Priscil mungkin? Setuju banget sama semua yang udah dipaparin sama Michelle. Benar-benar kalau berada di student chapter itu ada great opportunity to develop yourself, dan melalui program-program yang ada di student chapter kayak our skill tuh bakalan bertambah dan koneksi super luas bisa didapetin, dan apa ya, bisa dibilang kayak kalau ada bonding juga, nambah teman, nambah relasi, dapat insight dan melihat segala hal itu dari fresh new side yang different perspective yang kayak kita nggak kepikiran sebelumnya. Terus selain itu juga banyak juga kan benefit yang bisa diperoleh yang kalau menurut aku pribadi itu tuh bakal sangat berguna untuk kehidupan kita tuh setelahnya, setelah kita lulus kuliah dan masuk ke dunia profesional yang sesungguhnya. Pengalaman kerja kita selama berada di student chapter itu tuh bakalan sangat berguna, apalagi sistemnya yang terstruktur dan terorganisasi itu bisa kita implementasikan. Dan yang paling penting di student chapter kita tuh juga bisa lebih tahu dan terarah kayak arah mana sih kayak ke profesional kita, kiprah kita tuh mau di mana yang mau kita fokusin ke depannya gitu. Jadi selagi bisa dan berkesempatan, kenapa enggak join student chapter gitu sih. Dan thank you juga sudah memberikan kesempatan buat aku dan Michelle buat mengitukan student chapter. Thank you Priscil, Michelle. Nah, semoga teman-teman yang lagi bingung nih mau berkiprah di mana, ya udah nih student chapter aja nih, bisa banget. Bisa di Ashraya dan juga Iki. Kalau misalnya kalian masih kepo, tinggal lanjut aja ya ke Instagramnya Iki sama Ashraya. Mungkin ada yang mau nulis dulu Instagramnya di chatbox. Untuk dikepoin lebih lanjut, nanti ditunggu di student chapter masing-masing. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you, Saski. Thank you semua. Thank you, Saski. Thank you semua. Ini ya, kalau mau nge-follow Instagram Aiki ITB. Boleh banget ya, teman-teman. Thank you.